menanti teman-teman yang lain, marilah kita buka acara ini dengan pembukaan Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Inggih syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi terima kasih kepada Mbah Bejo yang telah bersedia memperhatikan undangan yang telah kami share, meskipun yang lain belum belum nyamper. Mudah-mudahan nanti di tengah jalan akan lebih nyamper lagi. Ada. Untuk ini Mbak Bejo akan melatih kita bagaimana untuk bisa sampai sibgoh dan menikmatinya perjalanan tenggelam dalam sibgoh dengan teknik-teknik yang akan beliau latihkan kepada kita. Untuk itu kita hanya berterima kasih, bersyukur kepada Allah bahwa Mbak Bejo mau selalu hadir di tengah-tengah kita untuk membimbing kita, melatih kita menuju kesempurnaan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Monggo Mbak Bejo panjenengan saged milai pembahasan tentang sibgoh, belajar bersibgoh. Yang membanggakan Pak Bejo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dimatikan. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak yang hadir di acara Meet ini, yang dirahmati Allah, serta seluruh sahabat sadar Allah yang nanti juga menikmati YouTube ini. Sebelumnya mari kita bersyukur pada Allah. Syukur yang benar-benar syukur atas segala nikmat hidayah yang diberikan pada Allah, pada kita semua, terutama nikmat hidup, nikmat nafas, dan nikmat sadar Allah yang sampai saat ini tidak dicabut oleh Allah. Karena itulah kita harus terus-menerus bersyukur pada Allah. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam kita berperilaku sehari-hari, sehingga kita punya akhlak yang baik, akhlak yang karimah, akhlak yang mendukung kita dalam menjalankan visi misi besar, yaitu sebagai khalifah Allah yang punya tanggung jawab untuk syiar pada semua ciptaan Allah, baik manusia maupun yang non manusia. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah yang dirahmati Allah, sadar Allah itu merupakan satu pondasi. Ya, sadar Allah merupakan satu pondasi. Sadar Allah itu bisa kita capai, salah satu caranya menggunakan zikir nafas. Oleh karena itu kita seyogianya berlatih zikir nafas sadar Allah itu secara konsisten dan terus-menerus. Karena ini pondasi, maka pondasi itu harus kokoh. Ya. Pondasi kita itu harus kokoh. Kalau pondasi kita tidak kokoh, maka berikutnya ya
pada dinding-dinding, atap, dan lain-lain, itu ya mudah roboh. Kita gampang dipengaruhi oleh yang lain. Contohnya banyak sekali ya. Senior-senior kita yang lebih dulu itu belajar zikir nafas sadar Allah, itu tidak semuanya terus lurus ke Allah, tapi ada juga yang justru kebingungan spiritual, ya, terpengaruh sana sini sehingga kesadarannya hilang, kembali lagi turun pada kesadaran duniawi, pada hal yang sifatnya mistis lah, pada hal yang sifatnya kanuragan dan lain-lain, pada hal yang sifatnya wah-wah. Itu mengapa? Karena pondasinya tidak kuat, ya. Pondasinya tidak kuat, sehingga kita berlatih zikir nafas sadar Allah ini harus secara kontinu, konsisten, terus-menerus. Sampai kapan? Sampai kita mati. Jadi kita itu membangun pondasi. Ya. Kebanyakan kita sendiri meremehkan, wah aku wis iso zikir nafas. Aku wis iso. Akhirnya kita dalam berzikir nafas pun tidak konsisten, karena merasa sudah mampu, merasa sudah paham. Nah, karena apa? Karena silatun ke Allah itu harus terus-menerus, harus sampai terjadi channeling, keterhubungan antara kita sebagai manusia dengan Sang Kholik. Nah, keterhubungan ini harus terus-menerus terjadi. Jadi kalau seseorang itu atau kita sudah ada keterhubungan, maka akan terjadi komunikasi timbal balik antara kita dengan Allah. Jadi ada semacam channeling. Nah, kita berlatih zikir nafas itu memang kita awali step by step. Jadi dari step persiapan, ya, menyadari nafas itu masih persiapan. Ya. Saya katakan persiapan, kemudian menyadari yang membuat nafas itu juga ini persiapan untuk menuju pada Allah. Nah, ketika Allah itu sudah mulai berjalan, Allah berjalan, Allah berjalan. Nah, ketika berjalan itu dimensi atau tahap yang kita alami itu pertama kita akan mengalami tahap fana. Fana itu bagaimana kondisinya? Fana itu kondisinya ya kosong. Kosong tanpa sensasi apapun. Bahkan dalam fana itu pikiran nggak ada. Kemudian bisa jadi nafas juga hilang. Bisa jadi diri kita juga hilang. Artinya fana itu yang difanakan apanya? Yang difanakan egonya. Ego kita, sifat-sifat terserah kita, di situ ada keberserahan. Diri kita yang jasad ini bisa jadi juga hilang. Tinggal diri kita yang sejati, yaitu kesadaran. Kesadaran kita ini yang terus berjalan dari kosong yang sering kita sebut taholi menuju pada tahali, yaitu tahap nafi isbat. Di situ kita masuk pada dimensi kesadaran yang adanya Allah, yang adanya kekuatan Allah. Nah, kemudian kita terus berjalan, kesadaran kita terus naik ke Allah sampai kita mengalami yang namanya sibghatullah. Taholi, tahali, tajali. Kalau sudah tajali, kemanapun kita menghadap di situ Allah. Kita menghadap pada diri kita yang nampak hanya Allah. Sehingga pendengaran kita adalah pendengaran Allah. Pandangan kita, pandangan Allah. Aktivitas kita, aktivitas Allah. Ini kita sadar, gitu loh. Sadar dalam laku,
Sadarnya dalam laku, kita ngalami gitu, bukan memahami. Bukan sekedar memahami, tapi kita ngalami. Nah ini. Nah, sibgoh itu pun juga tidak ada batas akhirnya karena Allah nggak terhingga. Ya. Nah, ketika kita berzikir nafas, awalnya mungkin kita naiki tangga-tangga itu dengan Allahu, Allah sesuai dengan yang diajarkan Pak Pur, itu naik. Nah, mungkin 100 Allah kita baru mencapai sibgoh. Nah, kalau kita konsisten, lama-lama kita harus lebih cepat lagi, 50 Allah, ya, itu kita harus sudah sibgoh. Lama-lama 20 Allah sudah sibgoh. Lama-lama 10 Allah sudah sibgoh. Lama-lama 1 Allah kita bisa sibgoh. Artinya, karena kita sudah tersambung oleh Allah, ya, sudah terbiasa dengan zikir nafas ini, terbiasa silatun ke Allah, semakin lama semakin cepat. Nah, kalau sudah sibgoh, apa yang kita lakukan? Ibarat kita naik ke puncak gedung, level gedungnya tingkat 4 ya, misalnya, ke puncak gedung. Itu kita kalau sudah di puncak, itu kan sudah nggak perlu tangga lagi. Artinya disitulah kita diam dalam kondisi sibghatullah. Kita diam kita sudah menyatu dengan sang sumber kesadaran. Nah, ini. Jadi yang kita akan berlatih di sini, kita tidak merubah konsep dasar awal. Saya berlatih zikir nafas, diajari oleh Pak Pur, Allah, terus begitu. Nah, ini kita berlatih 1 kali nafas, Allah, sudah diam sibgoh. Tuh. Nah, otomatis apa yang dilakukan? Ya kita persiapan tetap kita sadari nafas. Tapi tidak selama dahulu kita berlatih step by step. Kita cukup sadari nafas. Setelah sadari nafas, kita sadari Allah. Ya, kita sadari Allah. Nah, disitulah start kita mulai berjalan menuju Allah. Energi kesadaran itu seperti tawaf, ya, seperti tawaf. Energi kesadaran itu. Kalau kita perhatikan tawaf di Baitullah di Mekah, nah itu kan ada pusatnya, ya, itu ada pusatnya. Pusatnya di mana? Di Baitullah itu, pusatnya di Ka'bah itu pusatnya. Jadi ketika kita sudah berangkat, Allah, ya, kita pandang pusat kesadaran, ya, pusat kesadaran kita, itu kita pandang dengan kesadaran, kita fokus pada pusat kesadaran. Nah, kita ikuti, fokus kesadaran kita ikuti. Ya. Kan, Allah. Di sini ada energi kesadaran yang luar biasa, tapi ada pusatnya gitu. Ada pusatnya, terus berputar. Kita berfokus pada titik ini. Kita pandang. Kalau kita fokus mandang pada titik kesadaran, ya, maka akan ada dorongan, ya, dorongan terus naik ke atas. Minimal, ya, minimal sejengkal di atas kepala, minimal, ya. Karena kita ingat bahwa ketika kita mendekat pada Allah sejengkal, Allah akan mendekat sehasta.
Ketika kita mendekat seharta, Allah akan mendekat sedepah. Ketika kita mendekat sedepah, Allah lebih cepat lagi. Nah ini, jadi kita latihan Mi'raj. Mi'raj itu kemana? Ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha. Seperti Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Di situ sudah ada, kita kembali pada sang sumber kesadaran. Disitulah ada komunikasi. Nah ini apa ya? Ini berdasarkan apa yang saya alami. Jadi kita tutup mata, Allah. Itu kesadaran kita, ya. Itu ketika naik, pandangan kita itu ke pusat kesadaran tadi. Gambarannya seperti orang tawaf itu, gambarannya. Kita fokus pada titik tengahnya. Nah ini, jadi Allah, diam sudah. Diam. Nanti lama-lama kayak ada dorongan. Kayak ada dorongan. Lama-lama seperti ditarik, seperti ditarik. Ya, seperti ditarik. Otomatis kita harus rileks. Kalau nggak rileks, ya tegang, Pak. Kalau nggak rileks, ini ibarat kesadaran kita dengan jasad ini nempel, ini mau naik, nah ini masih cengkeramannya masih erat karena kita nggak rileks. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya nggak bisa gitu. Di kepala kadang-kadang juga tegang, kepala bisa tegang. Kalau rileks, kendor gini, nah ini akan gampang. Jadi Allah itu, Allahnya seperti biasa, tarik nafas tapi loncatannya seperti begas tuh Pak, seperti begas. Ketika ini loncatannya tinggi, seperti pir kalau ditekan itu kalau dilepas kan shot gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini pengalaman saya bertahun-tahun yang saya alami, sehingga nanti pada saat kita itikaf, ya, kita betul-betul bisa itikaf, ya, diam dalam genggaman Allah. Begitu. Oke, sekarang kita coba berlatih ya. Nanti setelah berlatih kita ngobrol, kita tanya jawab. Mari Bapak Ibu kita persiapkan, langsung aja ya. Duduknya santai, bisa selonjor, bisa terserah. Bisa bersandar, terserah, tidak harus duduk timpo. Tutup mata, sadari nafas. Sekarang sadari Allah yang menggerakkan nafas. Naikkan kesadaran kita. Sekarang kita berjalan menuju Allah.
seperti mi'rajnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha, berjalan menuju sang sumber kesadaran dengan satu kali nafas, satu kali hu Allah. Kita mulai. Allah. Fokus pada Baitullah yang ada di kesadaran kita. Jadi kita tetap diam, fokus pada kesadaran, fokus pada Baitullah yang ada di kesadaran kita. Kita fokus pada titik pusat kesadaran, rileks, jangan tegang.
Kalau sudah cukup bisa diakhiri. Kondisi keadaan terakhir dipertahankan selama mungkin, jangan sampai hilang walaupun latihan ini sudah berakhir. Nanti di rumah kita bisa berlatih kembali minimal setengah jam. Mari kita akhiri dengan bersyukur pada Allah SWT. Monggo Bapak-Bapak, sekarang kita dialog ya. Iya. Ya, alhamdulillah Mbah Bejo yang telah menuntun kita sampai pada bagaimana cara meraih sibgo. Memang kalau sering kita lakukan, kita akan mendapat kesempatan tepat untuk bisa sampai pada kondisi sibgo itu. Dan kalau sudah sampai sibgo, kita itu hendaknya sekali dengan tasbih biasanya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan segera. Kita tidak jumowo pada kesempatan yang bisa kita nikmati itu, hendaknya cepat untuk bisa turun, membumikan kesadaran kita untuk mengamalkan, melaksanakan amanah yang sedang kita harus kerjakan. Maka kita melaksanakan itu, semua kegiatan aktivitas kita itu di dalam suasana yang sibgo, dan itulah yang akan membuat nilai besar kesadaran kita dan kebahagiaan kita yang kita raih akan bisa kita sadari betul bahwa harus kita kerjakan dengan penuh kesadaran sibgo tuwah ini. Monggo Pak Slamet, Pak Dokter Slamet badhe ngaturi tanggapan dari agen. Monggo Pak Slamet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Bejo sharingnya tentang kesadaran. Halo Pak Adi, Assalamualaikum. Nah, ya. Mbah Bejo itu istiqomah. Jadi istiqomah berlatihnya sehingga kesimpulannya sama dengan kalau kita membiasakan naik mobil ya. Waktu belajar itu yo keringetnya sak jagung-jagung. Mikir persnelenge piye, rime piye, koplinge piye, iki siji loro telu haluane piye. Jadi memang tadi Mbak Bejo menyampaikan persiapan tadi, sehingga ya terus terang aja tetap dibuat level itu karena untuk tertib rancak untuk yang namanya sistem ya. Tapi kalau sudah
ya tadi seperti nyetir itu. Kalau sudah biasa itu ya sudah otomatis ya, jadi otomatis ya. Ini, jadi ada apa semacam refleks gitu. Dan dengan nyupir itu menunjukkan kondisi sehat yang optimal itu ya orang nyupir itu. Karena mata, telinga, tangan, kaki, koordinasi dari seluruh tubuh menyatu, fokus pada amanah nyupir itu tadi. Sehingga ini bisa digambarkan yang disampaikan oleh Mbak Bejo ini. Pertama ya 100 Allah mungkin lama-kelamaan bisa 50, sudah bisa gitu, akhirnya lebih efisien lagi 25. Nah ini ekstrimnya itu istilahnya itu sekalipun juga sudah bisa mencapai sibroh. Dan posisi sibroh itulah yang dipakai tadi Pak Bejo tadi menyatakan posisi sibroh itulah yang dipakai untuk melaksanakan 3T dan ATT. Nah, seperti itu. Jadi untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Sedangkan yang khusus untuk mencapai sibroh itu memang harus prosedurnya tadi, fana dan sebagainya. Berbicara masalah kesadaran ini mohon maaf Mbak Bejo karena saya itu orang medis dan sudah biasa menyatakan manusia seutuhnya itu terdiri dari bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi dalam kesadaran ini pun juga menyangkut 4 ini. Jadi kesadaran biologi, kesadaran psikologi, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual. Nah, saya sudah otak-atik menemukan dengan zikir nafas sadar Allah ini adalah versi Islam, mindfulness Islam, mindfulness DNS Islam, sehingga tingkat kesadarannya adalah kesadaran Allah, istilahnya adalah kesadaran spiritual tapi yang tauhid. Karena untuk agama-agama lain juga mungkin mencapai juga kesadaran spiritual tapi bukan tauhid. Ya, sesuai dengan agamanya, ya agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, Kristen. Nah, kalau kita Islam ini memang kesadaran spiritual tauhid. Nah, inilah yang lurus Allah itu yang diistilahkan oleh Pak Pur dengan tauhid itu. Mungkin saya hanya memberi ilustrasi saja, tapi ini mungkin nanti rekan-rekan nambahi. Jadi kondisi mencapai sibroh itu bisa efisien, jadi seperti apa skaklar gitu loh. Ini off on, nah gitu loh. Jadi kalau begitu on ya sudah action gitu loh. Jadi ada semacam automatically gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa itu perumpamaan, gambaran yang begitu lugas dari Bapak Dokter menambah pemahaman kita bagaimana kita bisa memasuki kondisi ini, membawanya seakan-akan kita itu menyatu. Kalau umpamanya sopir itu tidak hanya pada tangan dan pada kaki, bahkan pantatnya mobil pun ada klitik-klitik itu tidak terasa. Nah itu gambarannya. Jadinya totalitas dari semua kesadaran ada pada kesadaran nyupir itu. Demikian juga analognya pada sibgoh itu. Kalau sudah pada tenggelam pada sifat-sifat Allah, maka semua kesadaran kita akan
bersandar pada Allah, selain itu tidak ada. Bahkan di ujung dunia pun kita akan bisa berhubungan, memvibrasi untuk maksud-maksud tujuan kita melaksanakan amanah dari Allah. Mudah-mudahan apa pertemuan yang kita bisa laksanakan ini, dari Mbah Bejo ada kata-kata akhir yang lain? Monggo Mbah Bejo. Oke. Kesimpulannya. Nah ini memang tadi masih bagian saya ya, belum saya tutup Pak ya. Nggih. Kan belum saya tutup tadi. Nah, maksud saya setelah latihan mungkin ada kesulitan atau apa ya. Iya. Bisa kita dialog. Jadi memang betul yang dikatakan Dr. Slamet tadi ya, ada kesadaran fisik, kesadaran sosial, kemudian kesadaran mental, kesadaran spiritual. Ini kalau kita pondasi kita itu kuat ya, pondasi kesadaran kita kuat, 3T, tasbih, tahmid, takbir, itu yang menekankan sikap kita pada Allah ya, bagaimana kita bersikap pada Allah, sikap batin maupun sikap zahir, kemudian pada amanah, ATP, amanah tanda perintah, yang totalitas menyertakan zahir. Kalau pondasi kita kuat, itu 3T sama ATP itu berjalan otomatis. Jadi kita nggak perlu gimana cara subhanallah, cara mensucikan Allah, gimana cara misalnya ATP, niat Allah, kita harus sadar Allah, kita harus menjalankan sesuatu karena perintah Allah, itu berjalan otomatis. Jadi kesadaran spiritual itu akan membawa seluruh komponen diri kita. Kalau kesadaran spiritual naik, seluruh komponen diri kita juga akan ikut naik. Itu. Jadi kalau seseorang itu tingkat sadarannya makin tinggi, maka tubuhnya makin sehat. Itu sudah otomatis. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Ini disampaikan oleh Rasulullah sendiri. Jadi kalau mau sehat ya jiwanya harus sehat. Lek wong Jawa ngarani atine kudu sehat. Jiwa kita harus sehat. Apakah orang yang fisiknya sehat jiwanya mesti sehat? Ya belum tentu. Tapi orang yang jiwanya sehat, fisiknya mesti sehat. Gitu. Jadi ini memang sadar Allah betul-betul fondasi ya. Awaluddin Ma'rifatullah. Ini akan mengangkat seluruh komponen hidup kita dalam berhubungan dengan sosial, habluminan nas dan habluminallah, karena habluminan nas dan habluminallah itu satu kesatuan. Yang saya latih selama bertahun-tahun, bagaimana kita bisa itikaf, ya, artinya kita diam. Itikaf itu diam. Tapi dalam konteks zikir nafas, ternyata itu bisa dengan satu nafas saja. Allah, diam. Ini sudah tidak ada fenomena-fenomena yang ini dan itu. Kita langsung masuk pada sang sumber kesadaran. Nah, apa yang saya alami ketika itikaf, terutama di bulan Ramadan,
itu ada beberapa hal yang saya peroleh. Yang pertama adalah pencerahan. Jadi mendapat pencerahan, mendapat pemahaman pada hal yang sebelumnya saya nggak tahu. Kemudian petunjuk apa yang harus dilakukan ke depannya, itu ada petunjuk. Kemudian ada perintah, ada petunjuk, ada perintah. Kemudian ada gambaran tanda-tanda tentang apa yang akan terjadi, terutama yang berkaitan dengan diri kita. Ada gambaran, oh besok saya begini, besok saya begini, itu hanya tanda. Bener enggaknya Allah alam. Dan itu mulai dari 10 hari terakhir, ya, tanggal 21, 22, 23, 24, 25, sampai terakhir tanggal 30 dalam bulan Ramadan. Enggak pandang ganjil genap, itu terima itu. Dan itu sambung menyambung, Pak. Ada kesinambungan. Ya. Jadi ada kesinambungan. Awal-awal mungkin secara global, makin lama makin detail. Ini yang diberikan Allah pada kita. Kalau kita benar-benar itikaf. Kemudian berapa lama kita itikaf? Kalau saya bersama Pak Pur, itu biasanya cukup 2 jam. Jadi duduk diam 2 jam. Karena setelah jam 2 itu masjid di UMS waktu itu udah ramai sekali, mic berbunyi sehingga kita harus akhiri. Nah, ini beberapa hal yang saya alami ketika menjalankan zikir nafas satu nafas, ya, atau zikir diam. Karena kalau sudah Allah, ya sudah diam di situ. Tapi ini tidak bisa dilakukan oleh pemula, Pak. Tidak bisa dilakukan oleh pemula. Kita harus ngalami dulu step by step, ya. Harus melewati persiapan tadi, fana, kemudian nafi isbat, kemudian simgoh. Makanya saya gambarkan pertama mungkin 100 kali baru simgoh, kemudian 50 kali, kemudian 20 kali, kemudian 5 kali, kemudian sampai 1 kali. Itu saya berlatih itu setiap hari, dan tidak cukup 1 kali dalam 1 hari, ya minimal 1 kali, tapi rata-rata lebih. Sampai sekian tahun, mulai 2015, 2016 sampai sekitar 2017-an, ya, itu baru bisa 1 nafas. Ini yang saya latih terus sampai sekarang, tetap berlatih, tetap belajar, karena belajar itu sampai mati. Nah, yang saya lakukan ketika zikir diam seperti apa ya, seperti tadi. Hanya mungkin kalau sudah nyantai, diam nyantai, menghadirkan Allah, langsung Allah. Itu. Kuncinya pada pandangan kita ke Baitullah yang ada di kesadaran kita, ya. Orang tawaf itu kan ini ya, Baitullah, ya. Itu kan ada pusatnya, ya. Energi itu ada pusatnya. Pusatnya ya di Baitullah itu. Kalau kita di Mekah itu kan orang tawaf, itu pusatnya di Baitullah itu. Lah fokus kita di Baitullahnya itu. Di titik pusat kesadaran. Itu. Kalau kita fokus di situ terus, lama-lama naik, Pak. Walaupun diam, lama-lama naik. Mungkin cepat, mungkin lambat, tapi yang jelas lama-lama naik. Atau mungkin konstan, tetap. Kalau tetap itu kita fokus, nggak akan pernah turun. Mesti tetap di situ. Tapi harus rileks.
kalau nggak rileks ya nggak nyampe Pak, jubel di kepala ya. Kalau nggak rileks jubel di kepala. Nah, ini jadi makanya yang tidak pernah saya lepas itu adalah berlatih zikir nafas yang utama tadi, zikir nafas yang standar tadi yang disampaikan Pak Pur, cuman kita berlatih lebih cepat lagi, yaitu dengan satu nafas. Itu yang setiap hari saya latih. Walaupun Pak Pur memberikan setiap malam Jumat, memberikan latihan-latihan zikir dengan 3T dan lain-lainnya, tapi zikir yang standar, zikir yang utama itu tetap saya latih terus. Karena agar pondasi kita itu kuat. Jadi kita nggak goyah, kita nggak terpengaruh manapun. Gitu. Nggak terpengaruh apapun. Karena saya lihat memang banyak senior-senior kita yang terjebak dalam sudahlah. Terutama yang sekarang sudah jarang muncul tuh ya. Saya amati kok. Malah saya diajak untuk kemana-mana ya, ayo ke sini. Di sini nanti bisa ini, bisa energi ini. Itu kalau saya ikuti ya saya turun lagi, mundur lagi, itu sudah saya lewati sejak lama. Itu. Maka kita kuatkan kesadaran kita terhadap Allah, itu adalah kuncinya, kunci dalam 3T dan dalam ATP. Demikian Bapak-Bapak dan sahabat sadar Allah dimanapun berada, sharing pengalaman saya sekaligus prakteknya. Kalau jenengan cocok bisa diterapkan, nggak cocok ya nggak usah. Gitu. Karena ini pengalaman pribadi saya. Gitu. Iya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berharga sekali. Ada komentar dari Pak Edi. Mas Muhtar. Ayo suarane. Ya, Muhtar. Jadi kalau sudah menjadi satu ya pucuk rambutnya kerasane nek kono. Iya. Monggo Bang. Sharing. Ya monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Yang perumpamaan yang sampaikan Mbak Dokter ini apa cocok ya? Jadi orang yang baru belajar apa driver sama orang yang sudah melalang buana ini apa treknya udah panjang ya sama juga kesadaran ya Mbak Bejo ini kan yang sudah treknya udah panjang, udah auto. Jam terbangnya. Ya itu jam terbangnya ya. Banyak. Ya. Tinggal tombol aja. Ini apa? Suara saya jelas ya Mbak ya ini? Bagus. Ya, banter. Ya, Banter. Bahwa ini apa mungkin ada rekan kita yang baru belajar atau ternyata ya semua tetap harus dilatih seperti yang apa disampaikan Mbak Bejo, dan enggak sekedar menyampaikan Mbak Bejo setiap saat melatihnya itu apa perlu kita teladani juga, sadar awalnya nyambung terus, sibgo dijaga sadarannya seperti itu. Di dalam apa ya bahasanya itu apa siro dalam perjalanan itu ada yang baru sadar belum sholat ya,
dan sudah langsung ngikut Rasul dan Qudorullah meninggal. Ya padahal ngawali dan belum ini. Tapi ya tetap sama Rasul dicatat mulia, catat makom tinggi juga karena ini. Artinya apa? Bahwa nawa itu ngawali, nawa itu tetap kawa itu pondasi. Kalau Mbak Bejo tadi di awal itu, jadi yes sadar Allah itu pondasi, lurus kawa itu pondasi. Yes. Entah posisi driver awal, entah posisi pokoknya wes ngono pondasi. Kalau ya ini sudah jaminan lah. Ya mungkin ini apa dari aktivitas ya tadi Mbak Dokter, kesadaran sosial, kesadaran apa saja tadi Mbak Islam? Kesadaran sosial, kesadaran spiritual, itu apa kategori yang ditimbulkan Islam ya. Artinya apa, kita tidak tahu di kategori mana, ya tetap yang disampaikan Mbak Bejo, kesadarannya dia sudah dijaga, yang lepas ya ingat lagi langsung disambut, ingatnya itu langsung dimasukin kesadaran, ya udah relax begitu. Saya mau masuk terapi, tapi mungkin itu aja. Lain waktu ya. Ya mungkin ini apa yang disampaikan Mbak Bejo ini mencatat tadi ya. Kan Iya, kamu oke. Ya mungkin itu bayarin. Nggih. Iya, memang yang namanya amalia itu ibaratnya kalau orang terapi, orang-orang seperti panjenengan, lah wis kecekel ilmune iki gak perlu ngawiti, kalau ketemu kasusnya langsung candak tuh lah dadi ngono wis sebul tok wis waras ngono padane ngono kuwi. Nggih Pak Edi. Jadinya kalau sudah is all out, ora usah ngenteni dilapor anune lafa apa itu mantrane rasa diucapne senggol wis waras wong iki gitu. Lah wis manjing nek ngono kuwi. Demikian juga spiritual kita. Kalau sudah matang apa makanya aku hati-hati omongane orang. Ngomong elek ya berarti nyedakne wong berarti ngono padane ngono kuwi. Kesadaran kita itu sampai begitu. Mas Edi, monggo mandharaken. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing pribadi itu punya pengalaman sendiri-sendiri. Amin. Yang masing-masing itu punya jalan, tetapi dengan adanya ini DNSA itu kok menurut saya semakin mengarah, mengerucut, semakin simpel, praktis, enak, nyaman, tanpa beban apapun gitu loh. Ya memang saya barusan mengenal ini dari Pak Dr. Slamet. Dan sebelumnya kita akan berada di mana-mana, kemana-mana. Ada juga yang istilahnya ilmu dunung. Wis teko dununge apa durung. Nah ini. Nah itu ya hanya istilah aja. Kalau mungkin di mana di NSA itu ada sibgohnya ini. Jadi di tempat yang lain ada dunung. Wis teko dununge apa durung. Jadi seperti itu. Jadi artinya sudah nyampe. Tadi diilustrasikan oleh Pak Dokter dengan driver. Itu memang betul. Jadi kalau sudah otomatis ya cak cek wis otomatis ya. Iku wis mlaku dhewe-dhewe.
ora dikomando. Tapi kalau masih belajar kan memang tunak-tunuk masih begitu. Anu, Nah, di samping itu, sang driver itu arahnya mau kemana? Kalau kita pribadi kan memang ya arahnya kemana-mana. Tapi kalau driver umum misalnya bis itu kan sudah jelas ya. Misalnya dari Tulungagung mau ke Surabaya, otomatis yang namanya mindset itu ya langsung sudah terfokus ke Surabaya. Tujuan yang ada di sini memang Surabaya. Semua aktivitas yang dilakukan oleh driver itu memang dalam rangka untuk mendukung ke Surabaya itu. Walaupun di jalan itu juga simpangan dengan bis yang lain, dengan kendaraan lain, juga kadang disalip oleh kendaraan lain, juga kadang-kadang nyalip dengan kendaraan lain. Nah, apalagi kalau drivernya bis Sumber Kencono itu wah serem banget ya. Tetapi saya yakin seyakin-yakinnya yang ada di mindsetnya sang akunya itu pasti tujuan utama pasti ke Surabaya. terminal ke Surabaya. Dari Jogja pasti Bungurasih, dari Tulungagung Bungurasih, dan tidak lepas dari situ. Walaupun mungkin di tengah jalan itu simpangan dengan kendaraan lain, nyalip kendaraan lain, atau kadang-kadang melihat ada kejadian, ada peristiwa brok begitu. Nah, kita juga tahu, tapi saya yakinnya pasti tetap Bungurasih. Jadi apapun yang terjadi pada kita, yang menimpa kita, kejadian yang diberikan Allah kepada kita, semuanya itu adalah merupakan stimulan yang Allah berikan kepada kita. Nah, respon kita pada stimulan itu bagaimana? Itu yang dibiji oleh Allah yang ada pada diri kita, kesadaran kita itu ya. Jadi apapun yang terjadi, kita kesadaran semuanya adalah berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindset tetap itu dan tidak pernah terlepas dari itu. Kita tinggal manut saja, udah ikuti. Nah, manut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang terjadi, walaupun itu merupakan ujian, apa musibah, apapun yang terjadi, tetap yang ada adalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Seperti ini pengalaman saya secara pribadi. Kan beberapa kali saya masuk rumah sakit. Yang terakhir masuk rumah sakit yang keempat itu tanggal 5 Juli kemarin. 5 Juli sampai tanggal 11 Juli. Nah, itu ternyata sebelum masuk yang keempat ke rumah sakit, saya kan sudah kenal ini DNSA ini. Jadi itu saya gunakan, itu ternyata lebih lebih meringankan psikologi kita. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita opname, lah kan saya juga sempat mengikuti waktu opname itu, saya ngikuti acara ini, acara DNSA ini sambil ya di lemah-lemah di sal di rumah sakit kita ngikuti. Jadi ternyata apa yang kita lakukan dengan dzikir kita DNSA ini itu akan melupakan semuanya. Jadi sok-sok lorone hilang ya, kita fokus ke ya ini saya itu. Jadi semuanya itu akan menjadi fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang memberikan ini Allah, kita diparingi oleh Allah, salah satu di antaranya akan menghapus dosa-dosa kita. Ya alhamdulillah kita semuanya diberikan ini semuanya. Dan yang sampai sekarang ini saya kalau berbicara itu kadang-kadang masih blunder. Jadi apa yang kita omongkan itu balik lagi menyer begitu ya. Sehingga dengan adanya ini, setiap saat bukan hanya habis sholat, jadi setiap saat kita duduk sendirian termenung sambil jalan, nah itu kita terapkan ya. Sambil kita olahraga sepedaan itu juga nafas kita toto Allahu Allah. Ternyata itu akan menjadikan tubuh kita itu akan menjadi teratur. Jadi rasa capeknya itu akan hilang, tenaga itu muncul lagi ya. Jadi kalau ada pusing-pusing itu terkadang itu terlupakan oleh zikir kita.
ya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menjadikan kita seperti ini, dan Allah yang menyembuhkan kita, Allah yang menjadikan rasa sakit-sakit itu akan berkurang dan bahkan sampai hilang, ya. Itu karena kita fokus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tahapan level 1, level 2, level 3, level 4 dan seterusnya sampai level yang betul-betul kita sibgoh bener-bener, ya, itu akhirnya dari sini rasanya. Ini hanya pengalaman pribadi yang saya alami ketika proses perawatan di rumah sakit, ya, proses penyembuhan dan proses pemulihan lagi. Itu ternyata kita lengkapi dengan ini, ya, kita akan lebih yakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya itu seolah-olah teratasi. Walaupun masih sakit tapi rasanya kayak sudah sembuh. Maka Pak matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Mas. Ya, terima kasih semuanya telah mengemukakan pengalaman spiritualnya menuju kematangan spiritual kita, bahwa ternyata dengan zikir nafas yang all out, yang namanya energi, frekuensi, dan vibrasi akan mengatur kepada kemuliaan kita, akan berakibat saling membantu, memudahkan komunikasi kita dengan diri kita yang terdalam, bahkan dengan unsur-unsur yang terkecil dari tubuh kita, ataupun seperti sel-sel yang sakit, dengan komunikasi kita yang baik akan memperbaiki diri dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan semuanya akan sangat berguna pada pertemuan kita pada malam ini. Dan karena waktu sudah sampai habis, marilah kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, kita ucapkan terima kasih kepada Mbah Bejo dan lain-lain semuanya yang terlibat dalam aktivitas kegiatan ini. Semoga bimbingan Allah senantiasa kita dapatkan. Untuk itu, marilah kita akhiri pertemuan ini kita dengan bacaan surat Al-Fatihah. Sa'ulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai jumpa. Sampai jumpa.